Selamat siang semuanya. Selamat hadir di Taman Budaya Yogyakarta dalam acara Sarasehan Sastra Menanam Biji yang Hanyut menilik jejak tapak karya Iman Budi Santoso. Iman Budi Santoso tentu nama tersebut tidak asing lagi bagi dunia sastra di Indonesia, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta. Nama besar beliau sudah sangat-sangat kental dan sangat-sangat ada di dalam hati kita semua. Tepat tahun ini adalah 3 tahun kehilangan beliau, kepergian beliau, dan beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan ya untuk beliau. Ada pengajian, juga memperindah makam beliau dengan pasang izin. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, di siang yang cukup menyala ini, yang panas sekali di luar, kalau di dalam ini lumayan cukup ya untuk AC dan lain-lain. Kali ini ada 3 narasumber yang akan membahas tentang Iman Budi Santoso. Yang pertama adalah Mbak Indriano Pitasari. Beliau seorang penulis yang sudah terkenal juga ya, hadir jauh-jauh dari Surakarta ke sini. Beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Solo. Yang kedua, Joko Pisan Santoso, ya, partner saya juga di Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Beliau sebagai dosen, saya sebagai guru. Jadi kami sama-sama alumni ya. Mas Joko alumni saya itu bukan Mas? Bukan. Hanya sekarang mengampung di Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Narasumber berikutnya adalah Mas Kandar, Cak Kandar ya, ini bosnya Interlude, yang hari-hari Mas Kandar adalah hari-hari yang selalu bersama dengan Iman Budi Santoso. Baik hadirin yang berbahagia, tak perlu berbanyak kata, marilah acara ini kita mulai, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Sebelum acara ini kita lanjutkan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
semoga dengan lagu tadi menambah kecintaan kita akan tanah air kita. Selanjutnya akan saya panggil narasumber, moderator dulu ya. Acara ini dimoderatori oleh S. Arimba Suharmono. Beliau seorang dosen di 2 tempat, ya, juga seorang guru di 1 tempat. Selain itu juga penyair dan lain sebagainya. Saya panggil Suharmono, biar nanti narasumber yang memanggil moderator saja. Oh ya, acara ini didanai dengan dana keistimewaan Yogyakarta. Silakan, acara sepenuhnya akan dihandle oleh S. Arimba. Baik, terima kasih Mbak Umi Kulsum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, siang hari ini kita akan sarasehan. Sarasehan itu mendatangkan narasumber yang dianggap punya kapabilitas untuk berbicara tentang suatu masalah gitu ya. Kita akan membicarakan Mas Iman Budi Santosa, tapi bukan sebagai sosok. Karena kalau teman-teman ingin membaca atau mengetahui sosoknya, sebenarnya sudah pernah diterbitkan buku Nunggak Semi. Ini catatan-catatan dari orang-orang yang berinteraksi dengan Mas Iman. Bagaimana sosok Mas Iman itu bisa dibaca lengkap di buku ini. Nah, tapi acara pada siang hari ini diberi judul Menanam Biji yang Hanyut, Menilik Jejak Tapak Karya Iman Budi Santosa. Frasa menanam biji yang hanyut ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, istilah Jawa yang ditinggalkan leluhur kita. Nandur wiji keli, nanduro wiji keli, sebenarnya itu perintah untuk menanam biji yang seperti dihanyutkan, yang kita tidak tahu kapan tumbuh, di mana tumbuhnya. Jadi seperti biji yang hanyut di dalam sungai, di kali itu nanti entah tumbuh di mana. Nah, Mas Iman itu ini salah satu kata juga yang ada di dalam bukunya Mas Iman gitu, yang kita diminta untuk menanam buah, menanam kebaikan, entah karya, entah apa yang itu bisa tumbuh di mana saja. Kemudian kenapa kemudian menilik jejak tapak? Nah, berarti jejak tapaknya kan ya karyanya kalau Mas Iman ya. Berbicara sosoknya mungkin nanti bisa kita lihat dari karyanya, tetapi yang paling penting bagi kita karena Mas Iman juga beliau sudah berpulang gitu, maka yang paling penting adalah bagaimana karya itu kemudian bisa kita maknai dan bagaimana karya itu kemudian bisa bermanfaat di kehidupan kita pada saat ini bagi masyarakat luas gitu. Nah, nanti akan ada 3 orang yang akan saya panggil yang akan membicarakan soal ini, soal karya-karya Mas Iman. Karena Mas Iman ini bisa dilihat dari berbagai perspektif karyanya. Nanti mereka akan berbicara tentang karya-karya Mas Iman. Untuk itu kami panggilkan dulu, monggo Mas Joko Gesang Santosa. Nah, ini Santoso nih, Mas Santosa. Kalau Mas Iman itu yang sering salah, Iman Budi Santosa, seringnya dipanggil Iman Budi Santoso. Nah, ini kalau ini kebalik. Kalau ini yang Santoso benar-benar ya. Oke, selanjutnya Mbak Impian Novitasari. Kami persilakan Mbak. Dan yang ketiga adalah Mas Sukandar. Oke, terima kasih. 3 narasumber kita sudah hadir. Tadi sudah diperkenalkan secara sekilas oleh Mbak Umi Kulsum.
Mas Joko ini penulis sekaligus dosen di Sarjana UST di Universitas Sarjana Taman Siswa. Sekarang sedang berjuang menyelesaikan doktornya. Semoga cepat lulus, Mas. Begitu. Kemudian Mas Gesan ini juga sempat meneliti Mas Iman, karyanya Mas Iman ketika menulis tesisnya ketika S2 itu juga meneliti tentang karya-karya Mas Iman, sehingga dia cukup banyak paham bagaimana karya Mas Iman, terutama dalam puisi. Nanti Mas Gesan akan bercerita kepada kita bagaimana dunia puisinya Mas Iman dan karya-karya puisinya Mas Iman gitu. Nanti mungkin kalau ada makalahnya saya nggak tahu dibagi atau tidak sama panitia. Kalau nanti bisa dibagikan, ini salah satu yang selalu dipesankan Mas Iman itu dalam setiap acara seperti ini seharusnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang berupa tulisan. Nah, kalau ini ada makalahnya nanti minta tolong ke panitia, mungkin nanti Mas Latif bagaimana caranya nanti bisa diakses sama peserta ini, misalnya itu makalah dari beliau bertiga ya, agar bisa kita bawa pulang. Itu dari Mas Joko Gesan yang akan mengulas nanti puisi-puisi Mas Iman. Kemudian nanti ada Mbak Impian Novitasari, beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jauh-jauh datang dari Solo, dan beliau banyak bersinggungan dengan Mas Iman, terutama karena beliau juga penulis sastra Jawa. Nah, itu namanya juga sudah cukup dikenal. Akan berbicara dari sisi karya-karya sastra Jawanya Mas Iman, terutama cekak dan geguritan. Bagaimana sih Mas Iman, apa tema, apa hal-hal yang dibicarakan Mas Iman di dalam karya-karyanya berupa cekak maupun geguritan. Kemudian yang ketiga ini Mas Sukandar. Mas Sukandar ini orang yang dari awal itu berdiri untuk salah satunya untuk bagaimana bisa menerbitkan karya-karyanya Mas Iman, membantu bisa menerbitkan karyanya Mas Iman gitu. Kemudian di penerbit Interloop itu beliau punya komitmen lah, kalau menyebutnya apa ya, bukan sebuah penerbit yang harus besar gitu, tapi petani gitu ya, bahasanya itu nandur gitu ya. Jadi ini cocok dengan semangatnya Mas Iman gitu. Dan karena Mas Kandar dan Mas Iman ini punya latar belakang yang sama juga dalam hal pepohonan. Mas Kandar ini adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian Mas Iman itu juga lama di perkebunan gitu. Jadi mereka dekat dalam hal terutama tadi hubungan kehidupan alam dan tumbuhan, dan Mas Iman itu sangat dekat dengan tumbuhan. Misalnya nanti Mas Kandar bisa cerita tentang bagaimana Sutonoyo Dadap Waru, misalnya itu yang beliau juga di penerbit Interloop yang menerbitkan gitu. Ini adalah karya terbarunya Mas Iman, Matahari Kecil. Dulu diterbitkan oleh penerbit Grasindo kalau tidak salah tahun 2005. Nah, ini diterbitkan ulang oleh Interloop, oleh penerbit Mas Kandar. Teman-teman nanti bisa kontak Mas Kandar kalau menginginkan buku Matahari Kecil ini. Ini karena sudah tidak ada yang penerbitan Grasindo, sudah susah untuk dicari, jadi diterbitkan ulang gitu. Ini kemarin dalam rangka memperingati 1000 hari meninggalnya Mas Iman, jadi diterbitkan juga buku ini gitu. Nah itu kita punya waktu kurang lebih sampai jam 3. Jadi saya kalau cerita Mas Iman itu bisa panjang dan lebar. Perlu saya batasi maksimal ini 20 menit. Nah setiap orang kayak gitu supaya nggak bleber-bleber waktunya gitu ya. Kami persilahkan dulu, ini ladies first atau Mas Joko dulu? Saya persilahkan kepada Mbak Iman, tapi Mbak Impian mempersilahkan ke Mas Joko. Jadi kami persilahkan Mas Joko. Waktunya sekitar 20 menit, kemudian nanti kalau sudah selesai semua nanti baru kita diskusikan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Itu kami persilahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau
memulai dengan yang pertama dengan istilah menjadi narasumber ini saya terus terang tidak pede untuk membahas karya Iman Budi Santosa karena sumbernya adalah Iman Budi Santosa itu. Ya, jadi saya mungkin memposisikan diri sebagai pemantik diskusi aja karena Iman Budi Santosa itu ibarat ladang begitu, kalau dikeruk tanahnya keluar air, terus kemudian keluar airnya digunakan untuk mengairi tanaman-tanamannya, lalu kemudian berkembang banyak, dimanfaatkan banyak orang, tidak pernah habis. Jadi saya mengibaratkan seperti itu, maka apabila saya di sini sebagai narasumber saya tidak pede gitu ya. Jadi pemantik diskusi saja, nanti barangkali yang ada di sini banyak yang lebih menguasai karya-karya Iman Budi Santosa, atau selanjutnya nanti saya sebut sebagai IBS ya. Banyak juga yang mungkin lebih mendalami begitu. Saya sudah menyiapkan tulisan benar sekali seperti yang disampaikan Mas Sarmono. Mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya. Sekitar berapa, 7 halaman. Saya memberi judul menjadi bukan dalam tanda kurung yang subaltern ya, sebuah pembacaan terhadap kumpulan puisi, belajar membaca peta buta karya Iman Budi Santosa. Ini diterbitkan juga oleh Interlude ya, tahun tidak lupa dan merupakan 5 buku puisi pilihan saya pada buku puisi Hari Puisi Indonesia 2018 ya. Alasannya sederhana ya, saya mau ringkas saja. Saya lihat belum banyak yang meneliti, belum banyak yang membicarakan, dan puisi-puisinya relatif baru ya, tahun 2013 sampai 2017 kalau tidak salah ya. Nah, sudah disinggung oleh Mas Harman, persinggungan saya dengan IBS itu ketika saya menulis tesis fenomenologi, tapi bukan membahas karya puisinya, tapi membahas pikirannya. Kalau udah merah-merah Itu saya ya sampai pusing. Gimana membahas pikiran orang waktu itu ya. Jadi sempat juga waktu ujian tesis saya di debat, ini bukan tesis sastra, tapi tesis filsafat. Ya whatever, penting lulus. Sampai ketika beliau itu, saya tidak sebut namanya, tanda tangan terakhir itu juga masih ya, masih pokok. Tapi menarik ketika menyelami pikiran Iman itu, saya mengalami sempat 1 minggu atau berapa minggu itu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Mungkin dasarnya goblok. Karena pembimbing memberitahu gini, saya malah bingung. Karena dalam sekali, maksudnya saya dituntut masuk lebih dalam dan mencari yang tidak terlihat di pikiran yang sudah melembaga di esainya, wawancara. Nah, ada 2 yang saya temukan, setidaknya ada 2, yaitu tentang puisi, bahwa prinsip IBS itu selalu mengatakan bahwa sebelum puisi itu adalah puisi. Kalau Leto itu sebelum cahaya, sama apa enggak ya? Sebelum puisi adalah puisi. Iman seperti itu. Jadi konstruksinya tentang puisi itu sudah menjadi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, dia selalu melihat dualisme kenyataan. Jadi kenyataan yang kita setiap hari kita hadapi, apa yang disebut dengan realitas, itu selalu 2 ya. Pertama itu kenyataan itu sendiri, ya, kenyataan
kenyataan material dengan kasunyatan imaterial. Itu yang kemudian saya berpijak dari itu, saya coba kaitkan dengan karyanya. Ya tidak semua bisa membantu memang untuk membaca karyanya, karena ketika pikiran itu melembaga atau kemudian mau wujud menjadi kata atau apa, itu kan dia meminjam huruf atau kata atau frasa itu sendiri yang itu merupakan kesepakatan umum, sehingga menjadi ambivalen pikirannya itu sendiri dalam karya. Tetapi ada yang bisa saya pegang, itu adalah konsistensi untuk selalu melihat bahwa kenyataan itu tidak hanya satu, tapi juga ada dua, yaitu kasunya. Jadi selalu melihat seperti itu. Hal yang misalnya kalau kita belajar, misalnya pernah membaca fenomenologi, itu bahwa pikiran itu harus selalu empirik dan dialektik. Kalau Immanuel Budi Santosa tidak hanya seperti itu, tapi juga pikiran itu yang tidak terlihat kasat mata, yang datangnya itu tidak dari sesuatu yang bisa dilihat saja. Jadi pijakan itu saya gunakan untuk melihat, belajar membaca peta buta. Nah, saya juga melihat kecenderungan misalnya bahwa ada kemiripan, misalnya pernah disampaikan oleh Ben Anderson tentang kekuasaan Jawa atau kekuatan Jawa, bahwa kekuasaan adalah energi yang tak berwujud, misterius dan ilahi yang menggerakkan alam semesta. Jadi muncul dualisme kenyataan itu juga dugaannya adalah bahwa ada kepercayaan memang bukan kenyataan dulu, tapi kasunyatan dulu, gitu. Seperti halnya orang Jawa yang diformulasikan oleh Ben Anderson, gitu. Nah, apakah itu kemudian bisa digunakan untuk melihat peta buta atau apa puisi-puisi gitu? Saya coba merangkai sedemikian rupa dan dibantu dengan beberapa anggapan, termasuk saya meminjam subalternnya Gayatri Spivak tentang yang terkenal kan, apakah subaltern bisa bicara. Artinya kalau di dalam Immanuel Budi Santosa ini yang saya lihat adalah wong cilik. Wong cilik ini yang seperti apa? Apakah dia sebenarnya subaltern? Kalau dalam pandangan modernis ataupun barat, apakah subaltern? Nah, saya melihatnya IBS ini tidak demikian. Tidak sebagaimana barat melihat wong cilik, kalau pakai bahasanya Marx kan proletariat. Jadi tidak. Nah, ini yang menurut saya unik, ya, bukan anomali tapi pandangan yang berbeda. Mungkin kalau kita sudah sering membaca buku-buku pergerakan atau apa, ya seperti itu akan dikatakan sebagai liar, mungkin others, atau juga tadi ya proletariat, ataupun subaltern dalam terminologi sebenarnya kolonialisme imperialisme. Sebentar, saya lihat TPA dulu biar tidak kemana-mana. Saya lihat ada kecenderungan, misalnya IBS ini melihat manusia pada umumnya, atau saya sebut sebagai subjek begitu, memiliki hasrat yang melekat pada dirinya. Jadi ya sama seperti kalau subjek tidak menentukan subjek yang lain, tetapi ditentukan oleh kekuasaan yang memiliki dirinya, memiliki subjek itu. Yang itu bukan subjek.
Nah, artinya dengan begitu, oke, 2 menit pas. Subjek menjadi karena menjadi saja, bukan oleh subjek lain. Karena subjek lain, kalau manusia lain tidak bisa menentukan manusia yang lain. Jadi pandangan IBS kepada pandangan yang ilahiyah tadi dengan penutup puisi tadi. Menjadi apa saja adalah menjadi, tidak menjadi apa saja adalah juga menjadi. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali tapi mungkin juga membingungkan sekali ya. Ada hal-hal yang mungkin Mas Joko paham itu, tapi mungkin bagi kita semua masih meraba-raba. Misalnya, apa itu kenyataan dan bedanya dengan kasunyatan menurut Mas Iman? Nah, misalnya gitu tuh, kita nggak paham sebenarnya gitu. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan. Mungkin menjadi dan tidak menjadi itu tidak menjadi yang seperti apa, menjadi yang seperti apa. Nah itu nanti bisa kita bicarakan di diskusi ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagaimana melihat pandangan Mas Iman, dunia Mas Iman atau karya Mas Iman lewat karya-karya keguritan ataupun sekat atau karya sastra Jawa yang lain. Kami persilakan kepada Mbak Mubina. Oke, selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya sama Mas Wak dan kawan-kawan ya kesempatannya teman budaya Yogyakarta saya bisa ada di sini. Sudah lama sekali. Oke, sama seperti Mas Joko ya. Sepertinya kalau dibilang narasumber ya abad banget ya. Nggak abad banget kayak gitu. Kayak gini kosinya. Ya. Jadi mungkin di sini saya cerita aja ya, karena sebagai orang yang apa istilahnya memang suka membaca karya beliau. Jadi kayak beliau ini kan banyak sekali ya, terutama yang berbahasa Jawa. Makanya kemarin saya putuskan, jadi nanti saya akan konsen ke 2 buku saja. Jadi ada cekak beliau yang Kalah Minantang ini sama keguritannya yang Sesali Tagak Sidi. Itu interlude juga. Oke, interlude fenomen. Oke, ini ya mungkin nggak bisa seberat kayak Mas Joko tadi. Saya tuh nggak ada opsi ya. Jadi ya, jadi saya yang santai-santai aja. Saya mulai dari memang tidak membicarakan ini ya Pak IBS secara pribadi. Cuma kayaknya tetap saya akan memulai dari perkenalan pertama saya dengan Pak Iman ya, sahabat anak saya ke beliau gitu. Sebenarnya kalau persinggungan karyanya sudah lama, cuma saya tuh pertama kali ketemu beliau tuh di acaranya Pak Om di Bentara Budaya Solo waktu itu tahun 2017 kayaknya. Saya tuh jadi moderator. Tapi di situ kami membicarakan karyanya Ani Asmara ya saya. Ani Asmara. Waktu itu masih belum tahu kalau Pak Ani Asmara ternyata bapak samanya Pak Iman kan Ani Asmara juga saya mengikuti karyanya ya. Yang berbahasa Jawa, memang berbahasa Jawa. Oke, kita ke ini dulu. Saya mulai dari ini ya, karena kita tuh hidup di zaman konten ini. Ini bukan promosi buku saya, bukan ya. Enggak. Jadi kan ini kan tuh era-eranya anak-anak Reel, TikTok, kayak gitu. Saya tuh kan sukanya scroll kayak hidup saya sekarang saya bisa untuk scroll di Instagram deh. Nah itu kan satu seringnya menemukan konten yang istilahnya apa sih gini loh, menggambarkan bahwa kota itu bising, ruwet dan banyak satu yang marahi gimana ya, kita tuh emosinya kayak gitu. Nah itu biasanya tuh ada konten-konten ini loh, kita tuh harus healing teman-teman gitu, healing ke pedesaan itu benar-benar yang asri, benar-benar yang ya itulah kembali patah Cinawi gitu ya, totok teman kita aja gitu, yang seperti tidak ada masalah apa-apa ya. Pokoknya desa sesuatu yang guyu, sesuatu yang kalau dibandingkan dengan kota kan, kota itu kan individu banget kayak gitu. Nah saya itu ini sebelum ke karyanya Pak Iman itu saya memang juga fansnya Cak Mahfud karyanya dia. Jadi saya tuh suka karyanya beliau yang selalu
bukan kita memuja-muja pedesaan gitu. Di pedesaan itu banyak sekali masalahnya gitu. Nah itu yang saya temukan juga dalam cerita beliau yang Kalang Kinatang itu. Jadi di situ kan memang banyak sekali ya setting-settingnya tuh tentang di pedesaan. Nah saya sukanya di situ karena tidak selalu memuja desa itu, tapi menyajikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Ini saya juga pakai kepean ya Mas Joko ya. Oke, seperti tadi ya. Jadi apabila kita dicermati itu kan ya pedesaan dimanapun tempatnya pasti memiliki masalahnya. Jadi kayak ada banyaklah ya kita konflik hubungan sosial. Terus gimana sih kecilnya pendapatan kan, kecilnya pendapatan sehari-hari. Jadi kan sekarang orang-orang kan pada nggak mau di desa kan. Terus omongan tetangga ini disebut guys yang saya alami, makanya saya tuh kayaknya lari dari desa kok gara-gara curitan tetangga kan. Gak kerasa gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu loh, yang saya tangkap dari pembacaan kayak video kan. Jadinya saya merasa klop gitu ya sih di desa tuh nggak selalu yang seperti itu. Aduh, apa ini? Kaget. Oke, saya lanjut ya. Jadi Pak Iman ya dalam antologi cerita yang berjudul Kalang Kinatang ini sukses memotret apik kehidupan wong cilik yang tinggal di pedalaman Jawa, lengkap dengan permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Jadi bukan yang paling yang aja lah gitu. Nah, peradaban Jawa itu kan sudah selama ribuan tahun. Jadi begini, walaupun tadi saya sebutkan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh orang-orang Jawa, orang pedesaan kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh orang Jawa itu sudah kayak mempunyai sudah terbiasa beradaptasi untuk bisa keluar dari masalah itu. Kalau teman-teman mungkin udah tahu ya kalau misalnya ada ungkapan tuh mojo saka selaning garu. Ini anak sekarang sudah masih ada yang tahu garu. Nah itu kan garu itu ada sela-selanya kan yang di sawah tuh ya sebanyak garu kan. Itu gimana caranya manusia Jawa itu mojo dari keluar dari masalah itu seperti kita mojo dari selaning garu ya. Jadi biar kita apik menjadi ngomong kapan gitu ya. Oke. Nah, saya di sini salah satu caranya adalah dengan melepaskan ego pribadi. Pertama kali itu saya baca di cerita beliau yang pertama itu ada rebutan petilasan. Jadi itu adalah rebutan memindahkan makam gitu kan. Nah itu makamnya mau dibangun oleh Pak Jenderalnya dia, biar diakui sebagai nyai sedang nikah, padahal itu kan sebenarnya bukan. Nah itu ada yang setema seperti itu, ada yang rebutan petilasan, terus ada yang liong, pusaka warisan, buku bener dewi dan munggah semi. Nah ini cekak-cekak yang isinya, pokoknya gimana sih kita melepaskan ego pribadi, kayak gitu. Seperti di liong itu kan, saya suka sih sebenarnya. Bukan karena temanya itu kan temanya 98 ya, Geger Solo gitu. Ini teman-teman punya banyak yang Gen Z belum tahu Geger. Nah, karena ini setelah 98 teman. Nah ini saya familiar banget ya sama settingnya. Itu kan Purwosari. Saya kan dekat tempat tinggal saya sekarang. Dulu kan memang banyak pabungan di situ. Nah itu saya suka banget. Jadi beliau itu saya tahu sih itu kayak menggambarkan tentang kerukunan ya antara warga keturunan dan warga pribumi aslinya Pak gitu di situ. Gimana merelakan itu kan yang tokohnya Liong itu kan dia tokohnya kan habis terbakar. Nah sebenarnya saya juga punya teman kayak itu kecilnya dulu waktu di Solo itu memang tokohnya habis terbakar ya. Saya bisa merasakan jadi bagaimana sakitnya sudah dibangun itu warisan kayak gitu ternyata harus tidak ada bekerja sama sekali dan ternyata memang harus direlakan kayak gitu. Seperti juga di pusaka warisan itu saya suka juga dengan ini karena pusaka warisan apa? Saya lupa sih judulnya yang pokoknya yang dia tuh harus merelakan. Jadi ternyata pusakanya tuh bukan sesuatu yang kayak keris atau apa, tapi primbon gitu. Sudah primbon kayak saya suka banget. Primbon tuh loh gitu. Jadi primbon itu kan suatu budaya kan, budaya Jawa kan gitu.
Tapi ternyata tokoh di situ malah ini ya, Pak, merelakan itu karena di situ kan banyak sekali ya, ilmu santet, nah itu gimana nyantet orang, walaupun ada apa namanya ada cara untuk menangkapnya kayak gitu. Nah itu malah dia nggak mau nguri-nguri kan. Jadi sebenarnya tidak semuanya harus diuri-nguri gitu. Makanya direlakan. Kayak yang itu, terus itu ada yang saya potret dari ego pribadi tadi, mengalah itu ya. Terus ada lagi yang sekarang tuh sedang jadi judulnya Krimikan Jadi Keroncokan kali. Itu sesuatu yang sebenarnya ini masalahnya tuh masalah perselingkuhan kayak gitu. Itu sering sekarang kayak gitu. Nah itu tapi di situ tokoh utamanya tuh nggak yang apa ya, nggak terus jadi konten terus ayo ngebek-ngebek kayak gitu kan. Sekarang jadi gimana caranya ngadem pikiran, terus bagaimana menyelesaikan masalah tuh seperti bisa rampung tanpa membuat geger kayak gitu kan. Nah gitu itu yang saya baca dari situ. Terus ada ini yang cerita judul Wayang Sarimen, ini apa namanya mengajak kita tuh untuk menerima kekurangan yang ada dalam diri sih. Jadi Sarimen itu kan udah belajar ini ya, belajar nulis terus, tapi ya nggak iso-iso gitu loh, bangga kebodohannya kayak gitu kan. Teman-temannya udah jadi semua, dia masih kayak gitu terus kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia juga punya kelebihan kayak gitu. Itu apa ya, pesannya di situ kan bagaimana kita tuh menerima kekurangan pribadi kayak gitu. Terus dari pembacaan saya yang ada juga sih yang mengganjal gitu, beberapa cerita kayaknya yang ini loh, yang dukun bayi itu kan. Saya tahu sih sebenarnya apa namanya cirinya Pak Iman itu ini apa ya, menunjukkan lagi profesi-profesi yang sudah usang sekarang kan gitu. Salah satu itu kan dukun bayi. Terus ada yang tukang make up juga kayak gitu. Nah dukun bayi di situ kan gimana, itu kayak memversuskan pengetahuan lama dan baru ya dalam dunia kedokteran kayak gitu. Cuma yang janggal di situ kalau saya itu kayak yang apa kan dukun bayinya sudah nggak mau bekerja lagi, tidak mau tertolong lagi karena merasa bahwa ini sudah nggak dipakai lagi, orang-orang pada melupakan dia lagi. Terus yang apa ya, yang bujuk itu yang biar tokoh utama yang dukun bayi, tokoh yang dukun bayi itu biar tertolong lagi. Nah yang bujuk itu adalah seorang bidan. Itu aneh gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh biasanya kalau bidan tuh malah nggak boleh kayak gitu kan, udah nggak sesuai standar kayak gitu. Tapi di sini saya kurang tahu juga maksudnya tujuannya beliau menulis ini itu seperti apa, kenapa harus bidan, kenapa harus bidan yang mengajak dukun bayi itu untuk praktek lagi, kan aneh gitu kayak gitu. Dari Pak Lurah juga sih di situ, karena Pak Lurah dulu adalah Pak Lurah masih make sense dia. Jadi kan beliau tuh ya yang pas saya juga yang memenuhi sebenarnya itu barasan itu kayak. Nah itu. Terus beberapa juga hal-hal ada sih, ada LGBT juga di sini. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang tabu dari dulu, ada apa di pedesaan juga kan gitu, kayak gitu. Oke, itu yang mungkin beberapa yang saya tangkap pembacaan saya dalam cerkak Kalanginatan. Sebenarnya banyak sekali ya, kalau ditulis tuh panjang sekali. Ini udah banyak yang saya cut nih, takutnya nanti saya kalau semua cerita tuh akan kemana-mana. Oke, kita lanjut ke Geguritan ya. Geguritan saya memilih Sesanti Tedak Siti, jadi biar mewakili karya-karya beliau yang lain karena banyak sekali ya. Saya mau fokus ke sini. Kalau tadi ya di Kalanginatan itu kan kita disajikan permasalahan dalam pedesaan seperti itu. Kalau di Sesanti Tedak Siti itu kita kayak kembali ke ya, meneliti kayak itu, kontemplatif kayak itu kan. Di beberapa apa namanya guguritannya seperti itu. Jadi itu kan gimana ya, lalu orang Jawa itu punya wasiat ya yang saya ingat itu kayak sing titis moco keharane jagat. Itu yang saya tangkap dari guguritan-guguritan yang ada di sini. Jadi meski zaman sudah maju, pengetahuan sudah modern kayak gitu, tetapi pengetahuan masyarakat Jawa
Jawa itu dibuat dari pembacaannya terhadap alam. Jadi memang beliau tuh kembali ke alam. Karena tadi dicekak juga ya, beberapa memang beliau itu Pak Iman itu saya perhatikan tuh suka menulis tentang tumbuhan juga. Jadi wajar ya ketika ada buku Sutono dan Nyaru. Karena beliau juga pernah bekerja di perkebunan kayak gitu. Jadi tadi ada tentang soal kina, soal tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Saya tuh suka. Terus bagaimana sih tadi kalau yang dicekak itu kalau pohon ditebang itu efeknya apa aja gitu. Itu saya suka karena pohon itu kan untuk mengenai lahirnya anak gitu kan. Kayaknya pohon kalau apa ya salah beli kan waktu di apa namanya petom kayak salah beli terus kecut kayak gitu. Nah kalau tadi itu mau pengen nebang kan, terus ada yang menging kayak nggak boleh itu kenapa ditebang kayak gitu. Ya pecut ya nggak kan bisa jadi rumah buat burung, buat semut dan sebagainya kan. Nah saya memperhatikan memang beliau itu konsen terhadap tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi kembali ke Sanita dan Siti ya. Di situ juga yang saya baca seperti itu ya. Jadi banyak bercerita tentang alam gitu. Karena dulu tuh saya sering waktu masih di desa itu bercengkrama dengan orang tua. Nggak tahu ya, saya dulu memang sampai sekarang kayaknya lebih suka nongkrong sama mbak-mbak gitu, suka nongkrong sama mbak-mbak. Kalau aku sering disangkoni saya kalau sama mbak itu kan royal banget ya. Jadi itu sering cerita dan saya sering dengerin kan gitu. Nah itu yang saya mikir ya, mungkin hal ini yang barangkali membuat Iman Budi Santoso itu membuat banyak kesulitan dengan mengambil latar belakang pedesaan Jawa yang asli kan. Mungkin banyak sih yang berpendapat bahwa pedesaan Jawa itu merupakan sesuatu yang sudah usang, ngapain juga dibicarakan lagi ya. Tapi menurut saya masih relevan sekarang gitu. Di beberapa pandangan Iman Budi Santoso itu alam pedesaan yang asli ibarat sebuah telaga yang mengobati dahaga dan menjadi obat bagi manusia-manusia modern kan. Sudah lelah dengan keadaannya, kita kembali ya, seperti itu. Nah, saya tuh ada beberapa cuplikan, ini nggak semua saya ulas ya. Jadi yang salah satunya itu ada papringan mentasan gitu. Saya bacakan di sini ya. Pring-pring melengkung tumiyung sajak kabutan pucuk gambarane uripku bakale rumse lanungku. Nah, ini versi seriusnya yang pembacaan yang saya lakukan itu ini menceritakan perjalanan manusia ya, dalam bentuk tumbuhnya pohon bambu gitu, dari berdiri tegak terus melengkung seiring dengan berjalan waktu. Kan saya dan Antum pasti ya pernah mengalami bahwa dulu waktu muda itu merasa pintar, buku bener dia pokoknya ya masih dari muda. Terus lama-lama kan udah sadar nih makan gini gitu. Itu versi seriusnya itu yang kelihatan seperti filosofis gitu. Tapi kalau saya baca ini dan saya berasa dengan kondisi saya sekarang kayak itu kayaknya saya dulu ya 20 tahunan itu masih semangat nih, masih kemana-mana, masih nongkrong sampai subuh ayo kayak gitu. Sekarang masih lah itu udah enggak ada apa itu nongkrong kayak gitu. Jadi udah yang ini udah beda gitu, udah punya fasenya masing-masing kayak gitu. Terus ada lagi kalau kita cermati ya sebenarnya satu persatu semua tubuh kita yang ditulis Iman Budi Santoso dalam antologi Sanita dan Siti itu banyak menyimpan pengingat supaya kita tuh memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kayak di sini ya yang dibuat judul di situ Sanita dan Siti itu kan menggambarkan perjalanan hidup manusia mulai dari mengenalkan belajar berjalan kan gitu. Sampai dalam belajar itu kan pasti ada terjatuh, ada semuanya sampai kita bisa berjalan. Nah itu diingatkan betapa bangganya pengalaman hidup yang dapat membuat kita mampu memahami sesuatu. Jadi seperti dalam Al-Quran bukan wal asri ya di masa. Jadi kita tuh apa ya di situ diajak berpikir bahwa perjalanan fase hidup manusia itu tidak selamanya tuh mulus, tidak selamanya nggak ideal, itu tidak ideal, tapi juga islam itu bina gitu. Kita belajar dari keguguran tersebut. Jadi biar apa ya? Biar manusia itu senantiasa elingan. Gitu. Terus ini, oh ya ada satu keguguran yang saya tuh suka.
lagi itu ada yang domainnya menek kelompok. Di situ ya IBS itu mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur ya dengan pekerjaan apapun saat ini yang kita geluti ya. Jadi semua pekerjaan yang harus dilakukan secara baik dan tidak boleh asal-asalan. Karena kalau asal-asalan itu mendatangkan hasil yang tidak baik gitu. Walaupun menek kelompok sebenarnya apa ya, tapi kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya dapat hasil yang baik kan. Kayak walaupun itu identiknya pekerjaan yang jelek, tapi tetap harus dilakukan sesuai aturan yang melakukannya. Itu. Jadi kan untuk kelompok buruh kayak sekarang mungkin sudah nggak ada kan gitu. Oke. Terus yang kesulitan terakhir itu yang membuat takjub itu yang judulnya tuh kuburan manuk gunung karang. Saya tuh tidak tahu di sana tuh ada mitos atau apa. Jadi seperti burung itu gimana ya? Di situ kalau terbang itu pasti jatuh dan mati. Seperti itu menjadi satu kuburan. Saya belum menemukan itu apakah memang ada mitos di sana. Terus apakah itu penggambaran beliau terhadap kehidupan manusia? Karena mengingatkan kita ya, kalau hidup itu pasti akan berujung, nanti kita kan semuanya akan tidak ada lagi kayak itu. Bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi kita diingatkan dari burung-burung yang ada di rumah kan tadi. Itu kok bisa kayak gitu, ada burung terus kayak ada magnet terus jatuh kayak gitu. Saya benar penasaran sih itu. Jadi semoga sih dari segala pembacaan dari cerka ataupun guguritan yang dilakukan IBS ini bisa membuat kita merenung, templasi dan membuat kita berpikir bahwa peran kita di manusia itu hanya sementara ya. Jadi kita itu. Oke. Dan seperti itu dulu Mas. Jadi bisa lanjut ke diskusi. Baik, terima kasih Mbak Impian. Tadi sudah dibahas bagaimana cerita pendek cekaknya dalam bahasa Jawa, cerita pendek dalam bahasa Jawa dan guguritan atau puisi Jawanya Mas Iman dan isinya bagaimana itu. Yang bisa kita garis bawahi tadi bahwa beliau banyak mengangkat hal-hal yang tidak biasanya diangkat. Atau justru malah kebalikannya, kalau kita memandang kehidupan desa itu yang menyenangkan, ternyata di cerpen-cerpennya Mas Iman itu enggak seperti itu. Syarat masalah ternyata hidup di desa yang biasa kita tempat healing-healing itu ternyata problematik gitu ya, dan itu yang diangkat Mas Iman gitu, kehidupan orang-orang yang biasa, yang dipinggirkan, yang ini juga nanti mungkin kaitannya akan bisa kita lihat dengan karya-karya non-fiksinya, karya-karya esainya. Kalau fiksi ini multi-interpretable, mungkin kita menafsirnya bisa jadi keliru juga gitu. Tetapi kalau kita melihat esai-esai atau karya non-fiksinya, nah kita bisa membaca lebih jelas. Ini itu kami persilakan ke Mas Kandar yang banyak bergaul juga dengan karya-karya non-fiksinya dan karya-karya esainya Mas Iman ini. Seperti apa itu Mas Kandar? Monggo Mas. Iya, matur nuwun, terima kasih Mas S. Arimba. Saya kebagian untuk mencoba menelusuri karya-karya Imam Budi Santoso dalam bentuk esai ataupun tulisan-tulisan. Saya ada beberapa yang memang relatif cukup banyak. Jadi ada sekitar karya-karya Imam Budi Santoso baik fiksi maupun non fiksi ada sekitar 40 judul buku atau di atas 30 karya dari almarhum Imam Budi Santoso. Karena tadi sudah panjang lebar, banyak hal yang juga sudah diutarakan, saya hanya akan membacakan catatan pendek saya tentang barangkali jendela kecil melihat alam besar dari Imam Budi Santoso. Saya akan membacakan tulisan pendek saya yang memang diminta oleh panitia. Tapi sebelumnya saya harus berterima kasih karena
hari ini kami di-endorse banyak orang. Jadi wah ini saya jadi tidak enak gitu kan. Jadi enak karena buku-buku yang kebetulan kami menerbitkan 10 judul karya almarhum atau karya Imam Budi Santoso, ada 4 puisi, ada 3 buku berbahasa Jawa, kemudian ada 1 isi, kemudian 1 hijaz, 1 lagi Sutomo dan Jawa. Di luar 30 atau 40 karya dari Mas Imam Budi Santoso. Saya bacakan Yang Setia dan Prasojo, catatan pendek tentang karya-karya Imam Budi Santoso. Jika tulisan adalah cermin dari si penulis, maka demikianlah yang bisa saya catat dari karya-karya Imam Budi Santoso: kritis, analitis, runtut, dan tentunya yang paling pokok adalah prasojo. IBS selalu kritis terhadap apa yang dialami, dirasakan, dan mengganggu dirinya, termasuk apa yang dia tolak dan tidak bersepakat tentang sesuatu. IBS atau Imam Budi Santoso senantiasa merasa terganggu dengan hal-hal yang baginya perlu dipertanyakan, seperti pengakuannya ketika menulis buku atau menyusun buku Sutomo Dadakwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan di tahun 2017. Ia merasa apa yang terus digaungkan di sini, kota ini, tentang negeri maritim, negeri besar tentang maritim, dalam pandangan IBS, manusia Jawa adalah manusia agraris. Itu yang kemudian melahirkan buku Sutomo Dadakwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan. Lalu dengan gamblang apa yang disangka itu banyak sekali diwujudkan dalam bentuk buku. Salah satu lagi contoh, kita tarik lebih lama di tahun 1999 dan terbit ulang di tahun 2017, satu buku yang menurut saya adalah masterpiece Mas Iman bagi saya dalam profesi wong cilik. Yang menurut saya buku itu menjadi sangat-sangat mewakili pikiran, gagasan, dan apa yang dilakukan Mas Iman selama hidup. Lewat kisah yang dia tuturkan, buku ini juga lahir dari ketidakterimaannya atas sebuah buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah karya KLH terjemahan Mahfudz Junaidi. Waktu itu Imam Budi Santoso berkirim surat dengan Mahfudz Junaidi yang intinya dia tidak terima. Kenapa orang-orang besar, orang-orang yang punya pengaruh besar yang senantiasa dijadikan buku dan ditulis, bagaimana nasib wong cilik, orang-orang kecil yang tak bernama? Bagaimana tentang sosok dukun bayi, para pemanjat kelapa, penggali syukur, pemikat perkutut, dan lain-lainnya? Maka lahirlah buku Profesi Wong Cilik, Spiritualisme Pekerja Orang-orang Jawa. Kekritisan ini juga berlaku atas dunia yang lain. Misalkan kalau kita ambil kumpulan isi tentang mudut. Mudut itu merokok loh dalam bahasa Indonesia. Mas Iman menulis satu buku Mudut, Cara Orang Jawa Menikmati Hidup. Itu terbit di tahun 2012. Dan banyak lagi. Kalau kita ini nanti bisa jadi tulisan tersendiri, banyak sekali. Kemudian bukan hal-hal besar dan menjadi arus utama yang senantiasa dipuji oleh IBS. IBS justru menghadirkan banyak hal-hal sederhana namun pokok. Jagat diri manusia itu sendiri lewat pertanyaan mendasar tentang sangkan para manusia atau sangkan para itu mati. IBS lewat karya-karyanya seperti menuntut pembacanya untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, menemukan sendiri bakat dan kemampuan masing-masing untuk diolah dan disyukuri. Lewat Kasana Jawa, IBS membentangkan pikirannya dengan runtut dan prasojo dalam buku-buku dalam tanda kutip pengembangan diri atau apa yang sekarang lewat konsep dan filosofi Jawa. Dengan memulai atau mengupas jati diri lewat peribahasa Jawa dan peristiwa sehari-hari, maka lahirlah, kalau kita melihat kumpulan kisah, olah tingkah,
itu adalah populasi di tahun 2001. Kemudian di Nasihat Hidup Orang Jawa 2010, Muri-uri Paribasan Jawi, Laku Prihatin di 2011, Spiritualisme Jawa 2012, dan masih banyak lagi kumpulan-kumpulan tulisan yang banyak mengajak pembaca khususnya yang terutama di Jawa untuk kembali masuk ke dalam kampung halamannya, ke dalam dirinya sendiri. IBS dengan ajakan kembali menguak pertanyaan tentang hidup sangkan para Dumadi, dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Itu selalu saya ulang-ulang ketika kita diskusi ngobrol tentang kehidupan manusia. Kemudian manusia Jawa, manusia Nusantara. Memang IBS lebih lekat dengan manusia Jawa. Namun lewat pikirannya tentang kampung halaman, IBS mengajak siapapun dan dari manapun untuk mencoba kembali ke kampung halaman masing-masing, menggali betapa petiti nasihat yang sudah ada. Dan lontaran ini pun juga diiringi dengan sodoran karya yang membuat IBS bukan saja berpikir Jawa, namun mengajak untuk menguak lebih lanjut tentang pesan Nusantara. Inilah salah satu, kalau dari saya menyebut keprasojoannya Mas Iman. Saya tidak tahu prasojo dalam bahasa Indonesia itu kesamanya apa, yang setara. Kalau bersahaja mungkin juga belum. Setiap dia melontarkan sesuatu, Mas Iman senantiasa mengiringi dengan karya buku. Itu yang mungkin belum banyak yang melakukan. Maka lahirlah buku Budi Pekerti Bangsa di tahun 2008, Peribahasa Indonesia di tahun 2009, yang cukup fenomenal, misalkan buku Peribahasa Nusantara, Mata Air Kearifan Bangsa. Ini sempat jadi rerasan karena terbitnya oleh Moncong Putih, bukan tahu, bukan internet rasanya. Tapi ini buku yang sangat fenomenal. Di sini Mas Iman bahwa dia tidak hanya memikirkan Jawa, tetapi peribahasa Nusantara senantiasa dia kulik. Bahkan dia mengajak semuanya, siapapun, ketika ngobrol di pohon sawo yang mungkin sebagian teman-teman di sini tahu, senantiasa mengajak siapapun itu dari manapun, silakan masuklah ke dalam kampung diri kalian masing-masing dan catatlah, kalau Mas tulislah atau catatlah. Bahkan dalam perbincangan dan forum-forum itu tak segan mengajak siapapun untuk melakukan semacam penyerbukan bunga pemikiran Nusantara itu, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Inilah catatan pendek ini yang sangat tidak runtut, sebagaimana berbeda sekali dengan tulisan IBS yang sangat runtut. Sosok yang begitu setia dengan dharma hidupnya menulis. Sebenarnya saya juga agak ragu apakah pikiran, konsep atau patra hidup Mas Iman ini berlaku bagi kita sekarang. Seperti yang tadi disinggung oleh Mas Joko, Mbak Ini, yang menjadi orang menjadi opo mau, saya tidak gitu paham, tapi memang apa ya yang kami tangkap atau yang saya tangkap secara pribadi, spirit menulis bagi Mas Iman itu adalah sodako, kalau bahasa beliau yang saya pernah dengar. Ketika angel menulis kok sodako, menulis dia industri harus laku. Nah, Mas Iman ini saya nggak tahu apakah masih kompatibel dengan zaman sekarang. Nulis kok sedekah, opong. Nah, inilah yang bagi saya pribadi memang menarik. Dan sebenarnya juga ada pengarang yang menarik juga, bagaimana konsep menulis sebagai sastra profetik, mungkin bahasa yang banyak diungkap oleh Pak Kunto, Mas Joko. Bagaimana menulis atau apapun adalah spirit kenabian, itu lebih lagi. Tapi Mas Iman menulis itu adalah sodakoh, jangan ditiru. Tapi itu yang saya tangkap, mungkin tangkapan orang atau teman-teman yang juga beda. Sebab bagi Mas Iman menulis itu sodakoh, sebagaimana unen-unen Jawa yang pernah saya catat ketika
ngobrol di bawah sawu ya tadi nandur wiji keli, bersedekah, itu tafsir kami, tafsir saya. Entah akan tumbuh di mana dan jadi seperti apa, si penandur, si penanam itu tidak ambil pusing. Iman Budi Santoso yang setia dan prasojo dalam karya dan hidupnya, sosok yang bagi saya selalu mengingatkan kita betapa perlunya kembali ke dalam diri, ke kampung kita sendiri, ke oyot atau akar persoalan yang kita hadapi. Sosok yang bagi saya seperti menuntun kita agar ingat kembali akan asal-asal kita. Sebab sekali lagi sebagaimana unen-unen Jawa, lali sumber ketiwasan. Ketika kita lupa akan sumber, ketika kita tidak memperdulikan sumber, kalau bahasa gaulnya sekarang gak bahaya kan? Jadi ketiwasan itu bahaya. Itu bahaya. Dan hari ini kita merasakan itu bahwa sekarang muncul ada gerakan-gerakan untuk merawat kembali sumber. Sumber pun bisa ditafsir lain-lain, tapi kalau di desa ya sumber itu mata air. Toh yang itu bisa kita tafsir, saya tafsirnya ya kembali ke sumber diri kita. Itu catatan sangat pendek dan tidak runtut sebagaimana tulisan-tulisan Mas Iman, meskipun prasojo sederhana, isi-isi Mas Iman cukup sederhana, siapapun bisa menerima karena logika yang sederhana, kemudian runtut, sistematis, kritis dan analitis, yang is-is lainnya itu masuk. Jadi belum lagi sebenarnya ada yang mungkin agak susah. Tadi sudah disinggung bahwa Mas Iman sekolahnya di sekolah pertanian. Jadi ada buku-buku Mas Iman atau karya-karya Mas Iman yang memang tidak terlacak, terutama ketika beliau bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Perkebunan Semarang. Beliau menulis tentang panili, menulis tentang teh karena diungar seperti puisi-puisinya. Beliau adalah sosok yang sangat paham sekali tentang teh karena memang beliau jadi sinder di Ungaran atau di perkebunan teh Medini, teman-teman tahu. Itu buku-buku yang tidak bisa atau tidak terselamatkan dokumentasinya oleh dalam tanda kutip anak Mas Iman kita, termasuk saya, Mas Arwono dan lainnya, yang itu sebenarnya sangat penting untuk kita simpan, tapi ya sayang sekali memang itu yang terjadi. Jadi Mas Iman adalah bulatan pikiran yang saya pikir memang kalau kita baca puisi ya kita akan diseret untuk membaca wayang. Mas Iman punya buku khusus tentang wayang. Beliau juga punya buku khusus tentang puisi wayang dan lain sebagainya. Itu saja pemantik saya, barangkali nanti lebih dalam lagi misalkan nanti bisa kita diskusikan bersama. Sosok kalau kita misalkan kalau isi satunya lagi misalkan Kalakanji, itu Mas Iman menulis hal-hal yang barangkali tidak terlalu besar, tetapi bagi orang, menurut saya, bagi setiap orang yang datang ke Jogja kemudian ingin melihat dan Nadia Jakarta di tahun 2000 sampai 2010 2012, kita bisa membaca lewat catatan di Kalakanji. Kisah pola tingkah misalkan, kita akan bisa melihat, membaca, merasakan bagaimana pola dan tingkah. Mas Iman dalam setiap judulnya juga sangat kritis kan. Kenapa pola tingkah, tidak tingkah pola? Nah, itu nanti sesi sendiri. Atau misalkan ketika Mas Iman menulis tentang kisah-kisah bunuh diri di Gunung Kidul, yang judulnya juga sangat unik, Tali Mati. Belum tentang manusia Jawa dan tumbuhan Sutono Yodadawaru yang tadi juga sempat disinggung bahwa kenapa kemudian kami, saya pribadi, ya ketika bertemu Mas Iman merasa dibela, karena wong cilik, kalau bahasa Mas Iman itu kayak saya atau beberapa orang
kaum yang tidak berdaya, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak nenek moyang keris dan tombak, bukan keris dan tombak, tapi dari cangkul, arit dan sebagainya. Itu sekilas saja ya, jadi karena memang karyanya banyak sekali teman-teman, silahkan dicari sendiri, silahkan nanti dikritisi sendiri. Yang jelas mensiarai Mas Iman, kita akan mensiarai kampung halaman diri kita, manusia Jawa, manusia Nusantara, dan tentunya manusia itu sendiri. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Mas Kandar yang sudah memaparkan bagaimana karya-karya esai, fiches atau karya-karya non fiksinya Mas Iman. Kalau dalam catatan itu buku karya yang diterbitkan secara pribadi Mas Iman tercatat ada 44 judul. Sebenarnya belum semua karena masih ada yang belum diterbitkan, masih ada naskah sebenarnya masih belum diterbitkan. Jadi mungkin masih akan nambah itu karyanya Mas Iman. Kemudian untuk antologi bersama itu tidak kurang ada 40 judul. Jadi baik dia puisi maupun esai itu yang dalam antologi bersama itu ada 40 judul. Jadi tidak kurang ada 84 judul yang ada. Nah ini tentu saja mungkin teman-teman sudah pernah membaca salah satu atau salah dua atau beberapa karya Mas Iman dan punya pandangan tentang karya Mas Iman atau dunianya Mas Iman atau apa nilai yang ada di dalam karya itu yang bisa kita share, atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami persilahkan, kita masih punya kurang lebih 30 menit gitu. Kami persilahkan 1, 2, 3 dulu ya. Yeah. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam. Ini ingin menanyakan, tapi seumpama ini dibicarakan di luar karya ya, dengan materi. Kita tahu Pak Iman itu mulai dikenal dalam dunia sastra itu era 70-an akhir. Namun karya pertamanya terbit pada tahun 1996, dan ini yang berjudul Dunia Semata Wayang. Ini kan waktu yang panjang ya untuk seorang penulis. Biasanya seorang penulis namanya tenar di tahun tersebut, 2-3 tahun setelahnya pasti menuliskan karya, pasti menerbitkan sebuah karya. Nah, dengan rentan waktu yang lama, mengapa mengambil rentan waktu yang lama baru menerbitkan di tahun 1990-an? Padahal dia sudah Pak Iman Budi Santosa ini sudah menulis sejak tahun 70-an. Terus kalau boleh lagi satu, saya alhamdulillah di 2020 akhir kalau tidak salah masih mengikuti agenda beliau Sastra Liman. Dalam setiap pengucapannya beliau sering menyebutkan istilah lelaku dan momentum puitik. Nah, itu yang mungkin nanti dari pemateri bisa memaparkan kenapa kok sering menyebutkan istilah. Jadi kalau ada orang yang bilang momentum politik, lelaku, itu langsung Pak Iman, mesti kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Mas Alam tadi. Anam. Oh Mas Anam, oke. Ya lanjut, enggak? Baik, saya Syamil Basyarif. Hendak bertanya, kalau tadi para narasumber itu banyak yang membicarakan tentang hipogram potensial karyanya IPS Iman Budi Santoso, kalau beliau itu banyak menuliskan tentang pedesaan, tentang wong cilik, terus juga tentang perkebunan dan sebagainya. Nah, saya mau mempertanyakan tentang hipogram aktornya. Jadi kira-kira karya besar dari Iman Budi Santosa ini banyak
terinspirasi dari siapa, atau mudahnya IBS ini memfavoritkan siapa sebagai penulis pendahulunya, penyair pendahulunya, atau siapa yang menginspirasi beliau, seperti itu. Oke, baik, sudah Mas. Ada lagi? Satu, Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa ini paling paham, bisa paham puisinya Mas Iman. Terima kasih. Saya Mustafa Yazid. Itu biasa angkatan Mas Iman, tadi saya masih muda. Tahun dengan Mas Iman, masih muda. Tua kan masih remaja. Waktu itu kan pada tuanya. Nah, ini ya. Kita membayangkan Mas Iman itu kalau ngemakai urip, kayak jadi ngemakai urip kita ana ing alas. Jadi seperti ini juga kalau kita ingin menikmati karya-karya Mas Iman. Jadi menikmati, kalau menikmati kita bisa di sebuah alas atau hutan. Dan ini ahli Mas Kandar. Dan di dalam alas ini Mas Iman menekankan di dalam alas atau hutan itu tidak ada binatang buas, tidak ada hama, tidak ada penyakit, dan tidak ada sampah. Aneh itu. Ini dalam hutan itu Mas Iman kalau menolak definisi tentang binatang buas, tentang sampah, hama, dan penyakit. Alasi dimiliki menolaki matanya yang mana dia, yang mana itu, dia nggak perlu dari binatang buas itu ada dia dari keseimbangan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, menanggapi Mas Kandar, menulis agar sedekah. Nah, sedekah apa? Ini ternyata saya pernah ngomong ini sedekah kebaikan. Kalau kebaikan ada sedekah ya. Yang kebaikan itu akan bergema di alam semesta dan kembali pada dirimu sendiri. Nah itu, jadi ya dari berarti cara bergema di alam semesta, kebaikannya itu kembali dengan berlipat ganda. Ini kayak Mas Iman yang ngomong kayak supaya ditakuti. Jadi gini, menurut itu sedekah betul, itu sedekah kebaikan. Dan kebaikan itu akan bergema dalam semesta, banyak orang dan bergema. Dan yang namanya kebaikan itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dilawan, dan dia akan kembali kepada kita masing-masing. Jadi orang bersedekah tulisan itu bukan orang lain, ini oleh sesuatu yang tadi dilemas dan bersalah tadi menjadi sesuatu yang dan yang bukan material tadi. Itu mungkin yang lebih penting. Jadi Mas Mani juga seorang spiritualis sejati itu. Saya ngomong dan sering menemukan kebetulan seperti itu. Orang utuhnya kok rana omong, rana penyakit, rana sampah, rana apa? Rana binatang buas. Nah itu kan ya, selalu pandangan yang berbeda dengan kita. Tapi intinya Mas Iman itu menang hidup sebagai satu hal integral, yang utuh, yang juga harmonis. Nah, karya dia itu juga dan seperti itu. Ada harmonis, integral, dan dia punya pandangan yang lain yang berbeda dengan kita. Sehingga kita sering kaget, loh kok ngono. Nah, dan itu dia punya pengalaman yang sangat absurd. Kalau dia pernah minum anak pada salat bareng, dia pernah dia berkodok dengan sudah surau. Jadinya apa yang suruh bareng? Aneh baca kok. Berarti kita ini ibadah kan salah tenan. Saya malah kisinan tuh, wah ini pada wali. Ada itu kita sungguh-sungguh mungkin makamnya masih jauh di bawah dia. Ini menikmati karyanya bisa, tidak tapi berpandangan yang utuh, karena juga di alas, yang jadi kebuat teman-teman tadi, kita akan bisa menikmati karya-karya dia. Itu sebuah metode yang masing-masing terbukti adalah menyederhanakan pegang buahnya, tulisan hidupnya, waktunya, pikirannya, bahkan jiwanya untuk kita semua. Bisa menyediakan kebaikan
yang itu sangat mengharganya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang Pak Mus tadi memang pembacaan yang sangat paham. Oke, tadi yang pertama dari Mas Anam tadi ada pertanyaan kenapa rentangnya jauh sekali gitu ya, dari prosesnya tahun 69, 70 kayak gitu di sekitar tahun itu, kemudian penerbitan karyanya baru tahun 96. Tapi sebenarnya ini bisa kita lacak ya nanti apakah ada karya lain sebenarnya yang sebelum itu sudah terbit gitu. Kalau di buku ini sebenarnya ada detail Mas, ya, termasuk buku-buku perkebunan yang dia diterbitkan sebelumnya. Jadi penulisnya itu bukan muncul tahun 96, tapi jauh sebelum itu ada buku yang sudah diterbitkan, terutama buku-buku perkebunan juga itu sudah ada. Nah, tapi ini mungkin nanti Mas Gesang ini yang paham karena sudah membaca biografi dan itu mungkin bisa menjelaskan kenapa kok prosesnya cukup panjang. Mungkin pertama ini lagi yang mungkin buku puisi yang dimaksud ya, dunia semata wayang gitu. Yang dimaksud mungkin buku lebih ke buku puisinya. Atau nanti ini Mas Kandar juga bisa menambahkan soal itu. Kemudian ada dua istilah yaitu lelaku dan momentum poetik yang sering digunakan oleh Mas Iman. Itu apa sih sebenarnya hubungannya dengan pemikirannya Mas Iman tadi, karena Mas Gesang juga mengkaji soal pemikiran apa itu lelaku, apa itu lelaku. Kemudian dari Mas Basaki tadi siapa yang menginspirasi namanya Mas Iman, atau Mas Iman ini dipengaruhi oleh karya-karya atau tulisannya siapa, pemikiran beliau itu dipengaruhi oleh siapa. Nanti yang lain juga bisa menjawab itu. Dan tadi mungkin dari bisa menanggapi kalau dari mana ya, kalau dari Pak Mus tadi tentang pembacaan Pak Mus terhadap Mas Iman. Enggak Mas? Baik, terima kasih Mas Arman. Saya menangkap beberapa pertanyaan, mungkin tidak semua saja, mungkin nanti Cak Anda bisa melengkapi atau akan menjawab. Soal waktu memang butuh riset untuk menjawab itu. Jadi kenapa kemunculan karya dengan proses itu bisa ada rentangnya. Untuk saat ini saya tidak membawa data untuk itu sehingga tidak bisa menjawab secara pasti daripada ngawur. Tapi mungkin nanti dari Cak Kandar mungkin dia bisa pernah juga mengetahui itu, karena pada saat tesis juga tidak menyinggung hal itu sebenarnya. Jadi tapi mungkin jawaban ngawurnya adalah bisa jadi saya salah, tapi saya pikir Pak Iman bisa selesai ini nggak bisa diatur. Artinya ya sebelum ini. Artinya mau saya terbitkan kapan, mau muncul karya kapan ya. Tapi ini jawaban ngawur ya, bukan riset. Sejauh yang saya pernah tahu, tapi nanti mungkin ada yang bisa menanggapi lebih baik, termasuk Pak Hasim. Terus saya juga ingin menanggapi soal lelaku dan momentum politik. Bisa jadi salah, tapi kalau saya kaitkan dengan apa yang sudah saya tulis di tesis misalnya, bahwa Iman Budi Santoso ini prinsip pertama yang saya temukan adalah sebelum puisi adalah puisi. Artinya puisi ini ya kita boleh berdebat bahwa pikiran orang itu adalah pikiran tentang kata. Jadi orang berpikir itu yang ada dalam pikirannya adalah kata. Tapi saya tidak yakin itu berlaku pada Iman Budi Santoso. Jadi pikiran itu sudah harus puisi dulu sebelum dituliskan. Nah, untuk membentuk puisi dalam pikiran dia harus laku.
Di pikirannya yang dijalankan, ininya yang dijalankan, dan bisa jadi dia tidak merangkum kata, tapi dia melihat atau mencari momen puitik. Apakah lelaku itu secara definisi real dia akan jalan kemana dan melihat hal kecil, mungkin tadi menemukan kodok naik wali, nah seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Sering juga mengatakan kenapa rumput itu dicabuti, salahnya apa, seperti itu. Itu selalu seperti itu. Mungkin teman-teman yang suka mungkin nyantrik di bawah sawah mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi artinya saya ingin kaitkan dengan sebelum puisi adalah puisi. Jadi menangkap momen puitiknya tidak dari kata, tapi dari satu fenomen. Fenomen tidak bisa dilihat dengan hanya membaca buku lain, ya sebatas apa yang kemudian teori sastra sebut hipogram gitu. Nah, ya dia memang harus menangkap itu. Makanya selain itu karya-karyanya itu semua nyambung. Jadi dari tadi bertiga ini semua nyambung, tidak janjian ya, tapi terus semua sih. Biar sampai tapi nyambung, artinya ada sesuatu yang tidak terpisah, ada sesuatu yang ada di sini semua tidak terpisah. Jadi sebelum puisi adalah puisi, menurut saya hal yang kemudian bisa dikaitkan dengan lelaku dan momentum puitik. Ya, kalau mungkin saya dulu belajar menulis puisi itu di kamar baca puisi, mungkin awal-awal seperti itu, tapi di level selanjutnya ternyata puisi itu ya harus jadi puisi dulu sebagai roh puisi sebelum dia dituliskan. Itu ya, termasuk tadi mungkin pertanyaan tentang hipogram. Saya mungkin pada saat ini tidak bisa menjawab itu ya. Siapa tokoh yang kemudian ataupun sosok yang menjadi hipogram gitu. Sejauh yang saya tahu kalau bukan sosok yaitu Jawa, ya segala Jawa. IBS adalah Jawa, Jawa adalah IBS. Tapi kalau sosok saya mungkin Mas Aribas atau Mbak Pia sama Mas Kandar nanti yang lebih itu dari saya. Iya, terima kasih. Tentang beberapa pertanyaan tentang lelaku dan momentum puitik sebenarnya sudah di garis bawah oleh Mas Joko Kesang Santoso bahwa apa yang dilakukan Mas Iman menurut tafsiran saya, Mas, jadi lelaku kalau itu kan istilah Jawa. Sebenarnya istilah lelaku ini kalau menurut kamus itu kan bahaya, itu perjalanan menuju kematian. Makanya ada orang-orang Jawa yang misalkan sudah mau meninggal, dia akan melakukan lelaku. Tetapi ada tafsir lain bahwa lelaku itu adalah ya tadi mungkin kalau bahasa Indonesia-nya itu ya riset, meneliti, mengamati, jingguli, mencatat apapun yang dia temukan. Itu yang dilakukan oleh si penulis atau IBS sendiri. Maka puisi ataupun momen-momen puitik itu yang senantiasa, misalkan kenapa Mas Iman atau kita ketika ngobrol dengan Mas Iman itu yang disodorkan adalah pertanyaan-pertanyaan. Kenapa jalan-jalan dekat perempatan itu senantiasa bergelombang? Banju dekat perempatan Banju itu kenapa banyak-banyak jalan yang bergelombang? Atau kenapa anak-anak kecil itu kalau dipanggil atau apa selalu lari? Maksudnya datang itu lari, berlari, tidak dini kayak kita Mas Anam, tapi anak kecil pasti lari. Kenapa? Kenapa kupu-kupu itu selalu berpasangan ketika terbang? Dan
Kenapa yang lain banyak sekali yang itu menurut saya ya riset dari Mas Iman itu sendiri, lelaku dalam artian dia betul-betul seorang pengamat yang ulung, pengamat yang apa ya? Kenapa kalau dengan naik motor misalkan kalau hujan langsung digas kencang? Pasti tahu? Pasti kan? Kenapa kita tidak diterima saja hujan itu? Wah, itu kan Mas Iman. Ya hujannya ditompo, kita terima saja. Tapi pasti sebagian besar kita pasti ngegas, gas diantar, ya baru rintik padahal. Nah, itulah momen-momen puitik menurut Mas Iman yang harus kita tangkap, harus kita cermati, harus kita teliti dan cari akhirnya sumbernya dari mana, kenapa misalkan pertanyaan yang sampai hari ini masih berlaku, supporter itu masih sering tawuran, Jogja Solo, bahkan di dia sendiri. Itu pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa dimunculkan oleh Mas Iman. Isi atau pertanyaannya. Di sana pasti ada momen-momen puitik menurut bahasa Mas Iman atau bahasa-bahasa yang kita pahami bahwa dalam setiap peristiwa, terutama penyair misalnya, ya itu harus ditangkap sebagai peristiwa atau momen puitik. Itu barangkali sedikit. Kalau terkait dengan buku, kalau dalam catatan itu memang puisi terbit di 96 Dunia Sematawayang, tetapi dalam biografi singkat atau biodatanya yang biasanya Mas Iman terus menuliskan sendiri biografinya, itu di tahun 82 itu Mas Iman sudah menulis buku, tapi bukan buku sastra ya, sastra dalam artian puisi, novel, cerpen. Sudah melahirkan buku berjudul Membangun Perkebunan Rakyat di Dieng. Nah, di sana Mas Iman juga Dieng itu nama tumbuhan. Itu nanti akan lahir di Sutonoyo Dadap Waru. Jadi riset puluhan dari tahun 85 lahir Sutonoyo Dadap Waru itu 2017. Tapi beliau sudah mengumpulkan itu ya dasar orang tadi, dasar orangnya memang sudah kritis, analitis dan sangat sistematik gitu. Nah itu nanti kita bicara tentang kenapa beliau bisa seperti itu. Nah itu yang harus kita cari. Kemudian Mas Iman paham betul kenapa PAN ini lari ke Bali itu 85. Tentang buku-buku yang itu yang sebenarnya kita luput untuk mencari dan susah ditemukan. Bahkan ketika kita misalkan diskusi suatu hari, saya ya gara-gara Sutonoyo Dadap Waru saya didatangi teman mengajak ngobrol tentang buku Sutonoyo Dadap Waru. Buku ini kan salah satu sumber utamanya kan bukunya Karel Heine. Karel Heine itu orang Belanda, seorang yang hanya lulusan tidak kuliah, tapi dipercaya oleh kebun raya Bogor itu untuk meneliti tanaman-tanaman yang ada di Nusantara. Judul aslinya setelah diterbitkan di Indonesia tahun 80-an itu Tanaman Berguna Indonesia. Buku itu terbit zaman Belanda sebenarnya. Judulnya Tanaman Berguna di Hindia Belanda. Yang agak lucu sebenarnya buku itu terbit dulu di Malaysia, diterjemahkan dulu di Malaysia, tidak di Indonesia oleh Departemen Kehutanan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menurut Mas Iman kita banyak ketinggalan banyak hal dengan orang-orang mungkin barat, bisa dikatakan orang barat ya. Itu kalau soal karya, kalau terkait dengan sosok siapa yang mempengaruhi beliau, itu juga tafsir saja. Saya menafsirkan karena ketika berbincang, ketika ngobrol dengan Mas Iman itu ada dua menurut saya sosok yang di luar pribadi loh, misalkan pasti kakek ibu, bapak ibu, keluarganya sangat berpengaruh. Tapi ada dua tokoh yang menurut saya menjadi salah satu sumber. Yang pertama Ki Ageng Suryo Mentara, yang kedua Ki Hajar Dewantoro. Itu menurut tafsir saya ya.
dan itu sangat bisa salah. Tapi kalau dari karya-karya, Mas Iman senantiasa mengajak teman-teman yang datang ke sana untuk membaca puisi-puisinya Pak Sapardi, Rendra, dan tentu Khairil Anwar, yang ketika Mas Iman mengisi pelatihan-pelatihan, banyak atau beberapa yang dikutip karya-karya Khairil Anwar. Dalam beberapa diskusi, Khairil Anwar juga menjadi salah satu referensi Mas Iman. Nah, itu juga bisa nanti dibaca di isai atau kumpulan buku Seni Mencipta Puisi. Itu buku Mas Iman juga yang di tahun 2020 sebelum beliau berpulang. Itu sosok-sosok yang menurut tafsir saya mempengaruhi kenapa kemudian Mas Iman begitu peduli dengan wong cilik, peduli dengan kehidupan Jawa terutama, tetapi juga tidak melepas Nusantara. Karya-karya terakhir Mas Iman adalah beliau banyak ngobrol tentang khasanah Nusantara, peribahasa Nusantara. Beliau sering mengutip misalkan peribahasa seperti dalam cerkak Wekelem di Lampung itu kan selalu kutip, tanamlah pohon meskipun tidak berbuah, tidak apa-apa, karena itu bisa jadi tempat untuk sarang semut, burung-burung bisa hinggap di sana dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika ada, tapi kan perilaku kita mungkin tidak seperti tidak bisa, rawuh sikap, tidak produktif pecah. Nah, tetapi ya tadi seperti Pak Mus gambarkan bahwa misalnya ketika anak ditanya, selalu jadi contoh Mas Iman, harimau itu binatang apa? Mas Anam, harimau itu binatang apa? Nah, ini Mas Iman bisu. Binatang yang benar kan karnivora, Mas. Harimau itu kan karnivora, memakan daging, bukan binatang buas. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin bagi kita ya binatang buas, tapi bukan. Dan yang benar kan secara biologi, secara teori ya karnivora. Tanya Pak Guru, Mas Agus Manaji, bahwa singa harimau itu bukan binatang buas. Nah, Mas Iman memperhatikan hal-hal seperti itu, hal-hal yang barangkali remeh, barangkali sepele, tetapi dia catat. Kenapa orang-orang buta itu kalau berjalan jarang terpeleset? Mas Iman mengamati itu. Kenapa? Misalkan maka kemudian lahirlah kenapa ada kuburan atau kuburan manuk di Ungaran. Mas Iman menemui itu. Tentang teh, salah satu yang beliau, karena kehidupan pasca Malioboro di tahun 72 Mas Iman bekerja di kebun teh Medini. Beliau menemukan seperti orang kecil ya di situ. Makanya beliau miso-miso atau marah besar ketika kalender gitu kan. Kalender ada pemetik teh cantik-cantik, pemetik teh pakai caping tapi cantik-cantik, kemudian wah indah sekali. Itu kan penipuan besar-besaran. Pemetik teh itu kehidupannya yang dituliskan Mas Iman itu dalam beberapa cerkak dengan jadi ya tadi sangat terintegrasi. Kalau kita membaca isi-isi Mas Iman, ya sebenarnya kita akan secara ya kan, kalau kita sebenarnya Mas Iman kalau saya pribadi melihat dia sangat apa ya, strategis gitu ya. Ada cerkak-cerkak, ini mungkin rahasia ya. Cerkak-cerkak Mas Iman yang dalam versi bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Karena dalam pandangan Mas Iman ada pembaca-pembaca atau penulis-penulis sastra Jawa tidak pernah membaca sastra Indonesia. Sebaliknya, orang-orang sastra Indonesia yang bisa bahasa Jawa, nah, angin atau sastra Jawa, meskipun dia berlatar Jawa, maka setiap orang yang kemudian hadir ngobrol dengan Mas Iman, ketika dia dari Bali, ya kowe kudu nulis sastra Bali, basa Bali, kowe saka Sunda dalam tanda kutip ekstrimnya, ya kowe kudu nulis dengan bahasa Sunda juga. Sama ketika misalkan beberapa teman yang dari Jawa, belajarlah berdiri di dua kaki dalam artian sastra Jawa Indonesia, meskipun itu sangat berat, tapi beberapa contoh bisa seperti itu. Salah satunya ya IBS
Itu yang membuat IBS ini unik. Bukunya tidak laku keras mas sebenarnya. Ini rahasia ya, aku pintar dulu. Tetapi ya itu tadi sedekah kebaikan dan orang-orang yang kemudian melibatkan diri dalam proses penulisan dan terpengaruh oleh filsafat IBS, filsafat kepenulisan IBS ya itu mungkin hari ini kita agak sulit menulis sedekah dalam artian hanya boleh apa sih pahala kan tidak cukup, kita harus punya kuota, punya lain-lainnya. Nah itu juga dalam isi Mas Iman juga sangat kritis. Kalau jenengan membaca isi kisah pola tingkah, Mas Iman memperhatikan kenapa ya dia sudah pegawai negeri, dia sensitif, kok masih buka warung, terus buka usaha lainnya. Mas Iman mengkritis hal seperti itu, yang mungkin secara umum ya nggak masalah mas. Tapi dalam pandangan Mas Iman ya tadi, kok mentek-mentek gitu. Ya, itu bahaya mas, jangan diambil. Pikiran-pikiran seperti itu hari ini medeni bahaya. Karena kita sudah harus punya macam-macam, harus punya mobil, harus punya rumah, harus lain-lainnya. Tapi ini wacana kita bersama saja bahwa pikiran-pikiran mengganggu Mas Iman itu kalau membaca karya-karya Mas Iman memang pasti akan terganggu dengan ya puisi maupun kisah-kisah yang orang ini tuh mas mosok nulis puisi guru antok, tapi ternyata menulis juga tidak matematis bahwa Mas Iman mampu ya dengan keprasojoannya tadi bahwa dia menulis dengan prasojo sederhana, bahasa isi dan sebagainya, tetapi sangat sistematis, beruntut, dan bagi saya yang awal pun bisa menerima atau meresapi itu. Barangkali itu mas. Mbak Impian berkenan nambahin? Sudah, oke. Tadi mungkin saya ingin membantu untuk menjawab bagaimana karya Mas Iman yang sebenarnya beliau sudah mulai mengirimkan ke media massa itu tahun 67, 68, dan 69. Itu dimuat di majalah Keluarga. Mas Iman sendiri kalau di dalam catatannya Mas Latif S. Nugraha itu baru menemukan karya-karya tadi setelah tahun 70-an gitu. Kemudian karya-karyanya Mas Iman tadi itu dibukukan dalam dua antologi yang judulnya yang pertama Sepanjang Bayangan, itu kumpulan karya 1969 sampai 1970, itu diterbitkan tahun 1970. Kemudian Bunga-Bunga Api itu disusun dan pengantar oleh Ragil Suwarno Pragolpati, itu puisi tahun 67 sampai 89. Nah itu diterbitkan tahun 89. Jadi sebenarnya ada sebelum itu. Cuma memang mungkin kita mengenal yang massal dan yang gak populer itu memang yang mulai tadi ya, yang tahun 96 tadi. Itu yang kita kenal. Tetapi kalau mau baca puisi-puisi awalnya Mas Iman, bisa di Kadipiro di perpustakaan Eyang, itu ada di sana koleksinya Mas Iman yang awal-awal itu, termasuk yang Dunia Semata Wayang itu juga ada di sana. Itu kalau mengenai karya puisi yang dibukukan oleh Mas Iman. Begitu. Kemudian ini tinggal berapa menit lagi nih? Sudah 22. Ada lagi mungkin satu atau dua pertanyaan saja? Atau sudah? Oke. Kalau sudah tidak ada, maka akan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Tentu saja karya Mas Iman sangat banyak, tadi sudah kami sebutkan, dan kita bisa membaca kembali, melihat kembali
untuk menambah, ya tidak hanya sekedar pengetahuan ya, tetapi juga pemahaman tentang kehidupan, tentang makna-makna hidup yang sebenarnya itu berbeda gitu. Di tengah arus dunia kita yang semakin materialistis kayak gini, kita bisa menemukan sesuatu yang ya hidup itu gak harus kayak gitu, gak harus seperti kebanyakan orang gitu. Mas Iman yang pegawai negeri meninggalkan pegawai negerinya dan terima hidup ngekos di Dipolinatan, menjadi tempat belajar banyak orang itu kan tidak hanya tidak hanya karyanya yang berbicara soal seperti itu, tetapi hidupnya sendiri dia praktekkan seperti itu gitu. Jadi laku hidupnya Mas Iman itu sendiri mungkin puisi itu sendiri. Jadi kalau ke rumahnya, main ke rumahnya, kemudian ada perkutut yang turun di depan rumahnya itu di bawah pohon sawo, banyak perkutut, gak takut sama orang itu, udah turun gitu. Mas Iman kalau bilang itu puisi, catatan ya. Atau ada cabai, pohon cabai atau beringin yang tumbuh di di dinding kayak gitu, ya beliau itu puisi, catatan, tulisan. Jadi memang seperti yang dikatakan Mas Joko tadi, sebelumnya sudah puisi dulu. Jadi bukan karena bermain diksi kemudian baca kamus kemudian membuat kata-kata ini, bukan, tapi bagaimana yang menghayati hidup tadi. Itu mungkin dari puisi seperti itu. Nah itu ada banyak saya kira karya-karya Mas Iman, baik yang Jawa, yang Indonesia, baik yang Nusantara, dunia tumbuhan maupun dunia wong cilik gitu, yang bisa kita baca dan akan bisa kita jalankan di dalam kehidupan ini. Itu saja saya kira untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Joko, Mbak Novian, dan Mas Bandar. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak sampai akhir, sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih karena tadi pesan sponsornya, MC-nya pamit duluan, jadi saya diminta menutup gitu. Mohon maaf kalau selama menyampaikan ada kekurangan, kami mohonkan maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Taman Budaya. Kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.